Welcome back to our channel Bahasaku Inggris. With me, Mr. Ron Slamet bin Aceng bin Nasyoni. Selamat datang kembali di channel kebanggaan teman-teman semua, yaitu channel Bahasaku Inggris. Masih bersama saya, Mr. Wawan. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang namanya yet. Pada video sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya for. Perbedaan for itu seperti apa, ketika maknanya untuk dan maknanya karena, kemudian because yang maknanya karena dengan because of seperti apa. Teman-teman bisa dilihat kembali di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya yet, atau maknanya ada dua. Jadi yet itu maknanya ada dua, yaitu bisa maknanya belum atau juga bisa dimaknai dengan tetapi. Nah, baik, kita langsung saja. Pada yet yang maknanya belum, itu digunakan dalam tenses present perfect. Jadi yang namanya yet dalam tenses pola present perfect negatif itu maknanya belum, seperti itu. Jadi yet ketika masuk ke dalam pola maknanya belum, itu terdapat dalam tenses present perfect. Ya, jadi ketika teman-teman, misalkan saya pengen bilang, saya belum makan, saya belum mandi, saya belum belajar, saya belum berbicara, itu menggunakan pola yang ini. Ya, misalkan contohnya langsung saja, I haven't helped my mother yet. Saya belum menulis, I haven't written. Saya belum bermain, I haven't played. Saya belum belajar, I haven't studied. Saya belum berbicara bahasa Inggris, I haven't spoken English. Seperti itu. Jadi yang namanya makna belum itu digunakan dalam tenses present perfect. I haven't played, I haven't eaten, I haven't drunk, I haven't written, I haven't eaten. Nah, banyak. Jadi ketika teman-teman ingin mengungkapkan makna belum, itu gunakan pola present perfect. I haven't helped, she hasn't played, she hasn't helped. Seperti itu, menggunakan pola present perfect. Tetapi ketika teman-teman menggunakan pola present perfect, itu boleh saja dengan pola yang seperti ini. I haven't helped my mother. Seperti itu. Itu boleh. Cukup sampai pada ini, I haven't helped my mother, itu boleh saja. Maknanya sudah belum, negatif. Jadi negatif maknanya belum dalam tenses present perfect. I haven't helped, I haven't eaten, I haven't read, I haven't played, she hasn't eaten, she hasn't written, she hasn't cooked, misalkan cooked, seperti itu. Itu maknanya belum. Nah, teman-teman juga boleh menggunakan belum dalam tenses present perfect dengan memasukkan kata yet. Ya, dalam perfect teman-teman boleh memasukkan kata yet seperti itu. Jadi ketika menggunakan ini, I haven't helped my mother, boleh, maknanya juga bisa dikatakan belum. I haven't helped my mother tambahin yet juga maknanya belum, seperti itu teman-teman. Ya. Atau ketika menggunakan subjek she, he, it, itu ketemunya dengan has pakainya. She hasn't helped, she has not helped, itu boleh. Atau I haven't helped, I have not helped, itu juga boleh, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, yet dengan makna belum ketika masuk ke dalam tenses present perfect, seperti itu. I haven't helped my mother, I haven't written this novel, I have played a new game, she hasn't played a new game. Ini boleh digunakan yet maknanya belum dalam tenses present perfect. Kemudian yet juga teman-teman itu bisa maknanya belum, tetapi hanya menggunakan pola not-nya saja dan juga dengan menggunakan yet-nya. Jadi ada dua, hanya menggunakan not-nya saja dan juga menggunakan yet-nya saja. Sehingga ketika teman-teman ingin mengatakan belum, apakah kamu sudah mandi? Belum, itu boleh. Cukup dengan mengatakan not yet. Itu dalam daily speaking, dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan kalau kalimat lengkapnya ya, apakah kamu sudah mandi? Saya belum mandi. I haven't taken a bath. Nah, yet boleh juga.
Tapi kalau short answer-nya, jawaban singkatnya itu boleh dengan menggunakan not yet, seperti itu teman-teman. Oke, untuk materi tentang yet maknanya belum aman ya. Baik, yang kedua, jadi yang namanya yet itu juga bisa dimaknai dengan tetapi, memiliki makna tetapi. Bedanya apa dengan yet yang memiliki makna belum dan yet yang memiliki makna tetapi? Kalau yet yang memiliki makna tetapi, di sini dia berfungsi sebagai conjunction ya, atau kata sambung. Polanya pasti yang namanya conjunction itu selalu diikuti pola subjek predikat. Jadi kalau ada yet setelahnya diikuti pola subjek predikat, subjek verb, itu pasti dia sebagai conjunction dan maknanya itu tetapi. Contohnya langsung. Mr. Eko is rich, yet he is arrogant. Mr. Eko itu kaya, yet tetapi dia itu sombong. Nah, yet di sini itu memiliki makna tetapi sebagai conjunction. Contoh yang kedua, Mr. Eko is smart. Mr. Eko itu pintar, yet he is lazy. Tetapi dia malas, seperti itu. Nah, di sini posisinya yet-nya itu sebagai conjunction karena diikuti oleh pola subjek predikat. Jadi yet-nya memiliki makna tetapi dan tandanya biasanya dia didahului oleh koma seperti ini. Oke, baik. Itu teman-teman makna yet, yang satunya memiliki makna belum dan makna tetapi. Perbedaannya seperti itu. Saya ulangi, untuk yet makna belum dia digunakan di belakang ya, I haven't helped my mother yet. Atau ketika yet digunakan makna tetapi, itu diikuti oleh pola subjek predikat. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah paham? Oke, mungkin cukup sekian penyampaian kali ini tentang yet. Thank you very much for watching. See you next time. Don't forget to share, comment, and like. Bye-bye.